It's your chance to be ruthless. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset. Berbagi tutorial, berbagi tips seputar jualan. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, setelah kita membahas mengenai 5 tahapan dalam membuat konten video marketing. Nah, kita memperdalam lagi pada proses perencanaan. Nah, bagaimana lebih dalamnya, kita langsung saja membahas. Masih ingat apa saja proses perencanaan kemarin? Ya, benar. Yang pertama yaitu kita dalam merencanakan itu harus memperhatikan tujuan. Nah, apa tujuan kita membuat konten video marketing? Nah, itu bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa membuat konten video marketing itu tujuannya bisa untuk penjualan dan bisa juga yang lainnya. Nah, penjualan ini ada yang namanya hard selling dan juga soft selling ataupun covert selling. Nah, maksudnya kalau hard selling ini contohnya seperti ini ya. Kita jualnya itu dengan cepat. Nah, contohnya kita membuat konten video promo besar-besaran, cuci gudang. Nah, seperti itu adalah hard selling. Jadi, kita menginginkan terjadi penjualan itu secara cepat. Contoh gampangnya seperti itu. Nah, kelebihannya ini barang itu kemungkinan akan lebih cepat untuk terjual. Tapi kelemahannya itu hubungan antara konsumen dan juga penjual itu kurang bagus. Mereka hanya sebatas konsumen, bukan customer. Kalau customer ini lebih cenderung ke dalam jangka lama ya. Ini bisa gunakan soft selling dengan penawaran-penawaran follow up seperti itu. Nah, ketika kita membuat konten, tentunya jika kita tujuannya untuk soft selling ya kita sesuaikan konten video tersebut dengan soft selling. Nah, bisa juga dengan atau covert selling ya, menjual tanpa merasa menjual. Nah, seperti itu. Contohnya misalkan kita membuat konten video itu kita masuk sebuah ruangan, terus awalnya kita mau belanja. Nah, kemudian kita mencium aroma toko dengan ekspresi seperti itu. Kemudian kemudian langsung kita tanya ke kasir, parfum toko ini pakai apa? Nah, itu bisa digunakan untuk covert selling. Itu contohnya bisa seperti itu, merasa menjual tanpa merasa menjual. Nah, seperti itulah. Nah, dalam tujuan ini, selain tujuan penjualan, itu dalam merencanakan itu ada tujuan lainnya juga ya. Kita bisa menggunakan dengan tujuan untuk mendapatkan kunjungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu tentu promosinya berbeda ya, video konten marketingnya maksudnya. Nah, ketika kita membuat dalam merencanakan ini terus tujuan untuk mencari kunjungan, nah itu kita harus sesuaikan video kita untuk digunakan untuk mendapatkan kunjungan. Bisa menggunakan video audio yang viral atau konten yang sedang viral, terus kita modifikasi sesuai kebutuhan. Nah, atau kita hanya ingin mendapatkan interaksi. Nah, interaksi bisa juga ini, untuk mendapatkan interaksi ini juga bisa dengan sesuatu yang membuat pertanyaan ya. Nah, misal kita membuat konten video itu tebak-tebakan bahan ini apa, terus bahan dari produk ini coba tebak apa, terus atau bisa nama produk kita ini apa, terus titik-titik kasih clue seperti itu bisa menjalin interaksi. Nah, selanjutnya untuk sekedar mengenalkan atau mengingat brand ya. Kalau pengenalan tentunya itu brand baru, kita promosi membuat konten video terus dites dengan tujuan untuk mengenalkan brand tertentu. Misal punya produk namanya Mindset. Nah, Mindset skincare. Nah, seperti itu kita bisa membuat konten video marketing tujuannya untuk mengenalkan produk bernama Mindset skincare. Seperti itu bisa. Atau hanya sekedar untuk mengingatkan brand yang sudah lama viral. Misalkan Indo titik-titik ya, Indo misalnya produk sebuah mie namanya Indo. Nah, itu sudah viral beberapa tahun. Nah,
hanya untuk sekedar mengingatkan lagi, maka kita promosikan ulang. Nah, itu bisa. Kontennya konten video yang kita buat tentu harus sesuai dengan tujuan, itu hanya mengingatkan. Nah, itu desain konsepnya itu bisa kita rencanakan sesuai kebutuhan itu tadi, yaitu mengenalkan atau mengingat brand. Nah, selanjutnya dalam perencanaan, jika tujuannya untuk mendapatkan leads, ya kita membuat konten video marketing itu ya sesuai dengan kebutuhan tadi untuk mencari leads. Selanjutnya, setelah kita merencanakan tujuan kita, apakah tujuan kita untuk jualan ataupun yang lainnya ini tadi, selanjutnya yaitu kita harus merencanakan konsep ya. Nah, maksudnya konsep itu seperti apa? Nah, kita membuat konten video marketing itu kontennya seperti apa? Apakah kita dalam membuat konten itu konten live streaming langsung? Nah, tentu konsep ini mempengaruhi peralatan ya. Kalau live ya dibutuhkan peralatan live. Nah, tentu kalau yang jelas semua konten video marketing itu membutuhkan alat rekam ya. Jadi kalau yang live ya pastikan alatnya tidak cepat panas, atau yang dibutuhkan spek yang cukup tinggi dan juga koneksi yang cukup. Karena kalau speknya rendah, terkadang itu bisa jadi dalam gambarnya itu kurang jelas, ataupun di tengah-tengah itu memori penuh terus keluar sendiri. Nah, itu kan kurang bagus. Selanjutnya dalam konsep ini kita melihat apakah video yang akan kita buat itu konsepnya panjang atau pendek. Nah, jika panjang itu minimal kemarin ya 5-10 menit, jangan terlalu panjang. Dan kalau yang pendek yaitu sekitar 60 detik lah, seperti itu. Selanjutnya, konsep yang bisa kita gunakan itu adalah tutorial produk ya dalam membuat video marketing. Itu contohnya seperti apa? Kita membuat konten video marketing itu cara menggunakan produk kita, misalnya cara memakai khimar atau cara memakai skincare, itu terus dijadikan media untuk video marketing, itu juga bisa. Kalau tutorial produk model konsepnya seperti itu. Nah, kalau edukasi produk ya kita mengedukasi target audiens kita itu dengan mengedukasi produk kita. Itu bisa cara pakai atau agar produk kita itu awet, perawatannya seperti apa, itu bisa digunakan dalam membuat konten video marketing. Konsep bisa seperti itu. Bisa juga membuat konsepnya itu rekomendasi bestseller ya. Nah, kita terus kita membuat konten video marketing itu merekomendasikan produk-produk kita itu yang bestseller itu yang mana. Nah, ini rekomendasi bestseller produk-produk kami, terus disampaikan dan juga dikasih testimoninya. Ini sangat bagus seperti itu. Testimoni yang terbaik itu dipilih kemudian dijadikan rekomendasi bestseller. Nah, bisa juga dengan testimoni ya. Ini hampir mirip rekomendasi bestseller ya. Testimoni kepuasan pelanggan telah memakai produk kita atau membeli produk kita, itu bisa digunakan untuk membuat konten video marketing. Nah, ini konsep apa yang kalian pilih ini bisa kalian sesuaikan kebutuhan ya, dan juga jenis produk kalian apa, dan juga targetnya siapa, itu sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya itu dalam perencanaan itu adalah memperhatikan audiensnya ya, apakah milenial ataukah keluarga ataukah yang bekerja. Nah, kalau milenial tentunya produknya yang berkaitan dengan milenial. Ini tergantung produk kita juga, dan juga ataukah kita mau mengetes produk kita itu ke semua kalangan, itu bisa. Terus yang bagus yang mana itu kita pilih. Ini tergantung tujuan juga. Nah, setelah melihat audiens kemarin, kita harus mengecek budget kita apakah cukup untuk membuat konten video marketing yang sangat bagus, atau hanya yang biasa atau yang cukup saja. Nah, itu kita harus memperhatikan budget kita. Setidaknya ketika kita sudah melihat budget, kita akan bisa menentukan apa saja yang perlu kita persiapkan sesuai budget. Nah, selanjutnya ketika budget sudah dirasa cukup, itu kita tentukan toolnya ya. Toolnya ini sesuai budget tadi. Nah, tool yang digunakan untuk pembuatan juga editing. Kalau budget cukup ya proses pembuatan ini
bisa yang terbaik, bisa pakai jasa, atau dalam editing ini juga kalau toolnya juga yang terbaik bisa jika budget dirasa cukup. Dan editing juga bisa pakai jasa juga. Nah, selanjutnya ketika kita sudah merencanakan semuanya ini, baik dari segi tujuan, konsep, audiens, budget ataupun tools, mudah-mudahan segalanya bisa terlaksana dengan baik. Nah, jangan lupa berdoa ya. Kemudian mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, Anda semua. Thanks for watching. Jika ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.